Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal majdi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amma ba'du. Yang saya hormati dan dulu muliakan para habaib, ibu-ibu, jangan ada yang berbenderan, menyadar benderan buling. Sudah dapat intalo ya masih bender aja lagi buhannya nih. Ibu-ibu nih kata jualan intalo biasanya. Beneran tampar nih. Ya kan? Ya kan? Yang saya hormati dan ulun muliakan para habaib, dzurriyyatnya Rasulullah, anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naqussu bi dzikri al-habib Galib bin Mustafa Al-Idrus dari Singapura, Al-Habib Umar Al-Gadri dari Malaysia. Bertetanggaan berdua, sajan berkelahian aja. Ya kan? Dan Al-Habib yang tawa tampar nih. Al-Habib siapa tadi? Tahu ya? Fahir Al-Attas dari Surabaya. Al-Habib ya, Habib-Habib Perataan yang ada di sini. Ya kan? Alhamdulillah Pak, Bu, kalau majelis itu dimanapun majelis hadir salah satu daripada dzurriyyat Rasulullah, Allah akan turunkan keberkahan ke majelis itu. Amin. Apalagi termasuk golongan orang yang cinta lawan beliau. Nah, Nabi mengatakan aktsarukum nuran yaumal qiyamah aktsaruhum mahabbah li halil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak cahayanya kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak sayangnya, cintanya, mahabbahnya kepada dzurriyyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada beliau. Amin. Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru Anwar ada di hadapan Sidin Mahantub anggur banyak pernah tadi karena dari jauh dari Sungai Mariam Sidin, ya kan? Guru Anwar kita doakan beliau mudahan biasa-biasa aja, ya kan? Dan para guru-guru yang lainnya ulun kada tahu, mohon maaf ulun kada kawa menyebutkan ngaran-pian karena ulun kada diundang waktu sampean tasmiyah. Ya kan? Hadirin wal hadirat, para pejabat pemerintah, TNI, Polri-nya kada harapan ada aja daripada benar aja. Bapak Lurah, Bapak Camat kada ada juga, RT-nya kada ada juga, sabratan kada ada. Ya kan? Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah kumpulkan kita, Allah hadirkan jiwa raga kita, Allah mudahkan setiap langkah kaki kita untuk berada di tempat yang baik, berada di bulan yang baik, berada di dalam suasana yang baik. Kenapa ulun katakan bulan itu baik, Beb? Kada ada bulan yang kada baik terkecuali di dalamnya kita isi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bulan itu akan menjadi baik. Ya kan? Bulan suci Ramadan bagus, bulan puasa baik, kada baik bulan puasa amunya pian kada berpuasa. Nah itu Bang, jangan Bu, mau nih, ya kan? Dapat intalo ya tapi benar. Ya kan? Kada baik bulan puasa amunya pian kada pernah puasa Ramadan. Ya kan? Bulan apa Beb? Bulan Rabiul Awal, bulan di mana kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bulan Syafar, bulan yang baik. Kada ada bulan yang kada baik. Sayyidina Ali menikah dengan Fatimah Zahra bulan Syafar, padawannya buhannya bulan sial bahapal. Seorang nang sial. Tapi baik dipikir-pikir bujur jiwa Bang lah. Bulan Syafar apa ya? Ulun kada ada yang mau undang, biar di rumah aja nganggur. Orang ajar mana buhannya nih. Gara-gara di padang hanya bulan sial, Bang. Semua bulan itu baik karena kada baik. Senin sampai Minggu bagus, baik.
Di antara Senin sampai Minggu yang paling bagus hari Jumat. Kada baik hari Jumat namun nyapian kada pernah sembahyang Jumat. Jangan mau membabati orang. Wah ini ada orang yang kada sembahyang Jumat banyak. Hati-hati. Nah akhir zaman wah ini dah. Ya kan? Ya kan? Jadi gawi aja apa yang sekiranya membuat pian itu bisa menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa, Beb? Kalau kita pulang ke hadapan Allah yang dibawa ridha Allah, yang dibawa syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadi Imam Ghazali, beliau pernah berkata, Imam Ghazali, ada yang batu kah? Yang mana kau ni benar ya kan? Beliau mengatakan idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilati bi fawadil a'mal wa idza makatahu ista'malahu fil awqatil fadilati bi sayyidil a'mal. Idza ahabballah, jika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempergunakan hamba itu untuk melakukan hal-hal yang baik di waktu-waktu yang baik pula. Misalnya apa, Beb? Nih, sekarang kereta duduk. Ya kan? Masya Allah, hadir kita di satu tempat di mana tempat ini dibacakan tentang sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya seorang manusia yang sangat agung, seorang manusia yang dikatakan bi Muhammadin damat nalal afra wa qulubuna fi dzikrihi tartah hazal jamal wa nala yusufu ba'dahu muli'at bi madhi sifatil alwa. Dengan kita menyebut nama Rasulullah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Dengan kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang memiliki separuh daripada kebungasannya Nabi Yusuf alaihissalam, dan papan-papan tulis tercantum tentang sifat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita cerita tentang kemuliaan Rasulullah ni Pak kada habis-habisnya. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu hadyun fa yu'rib anhu natiqan bi fami. Al-Haib al-Habsyi beliau mengatakan wa la tafannuni wasifihi bi wasfihi yafna zaman ma fihi ma lam yusafi. Itu maulid tafsir. Yalah, pahamlah. Darapan. Bilang nganganganin apa dah. Hancur sudah dunia ini, Pak. Rata dengan tanah, habis semuanya. Masih banyak lagi kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Makanya Nabi ini pantas dijadikan contoh. Wah ini sekarang zaman now. Nih zaman now nih, ya kan? Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Nah, makanya tulis kadang-kadang di muka rumah, catat baik-baik. Karangan, tampar. Bapak, catat. Banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sulit orang yang bisa dijadikan contoh. Padahal para Rasulullah itu basyarun lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Itu Rasulullah. Ya lah, kalau Nabi makan kita makan jumpa dia sama aja. Ya lah, cuma makannya Nabi dan kita lah lain. Kalau Nabi itu makannya sedikit, Pak. Kalau pian sedikit makan. Intalo diuntal ya tadi makan juga. Tapi alhamdulillah kita syukur kalau kita guring Nabi Muhammad Rasulullah guring juga sama. Cuma guringnya Nabi dan kita lain. Kalau kita tuh guring di kasur yang empuk, mereknya Prosela, yang larang, di 4.500.000 harganya. Kenapa jadi tahu, Beb? Orang berjualan. Ada. Bapak goreng di kasur yang empuk, yang nyaman. Wah, namanya goreng monyot. Nah, monyot. Nyaman, larang. Rasulullah, Nabi, Sayyidil Anbiya, Sayyidil Kaunain, Rasulullah goreng di pelepah daun kurma yang kering, Pak. Kalau Nabi Muhammad bangun daripada tidurnya, punggungnya Rasulullah membekas. Masya Allah. Padahal apa Nabi? Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, memberi rahmat bagi alam semesta. Gunung hendak dijadikan emas, kawaja, tapi Rasulullah kada mau. Kada ada dunia dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Beb? Dunia jadi urus. Ya seakan-akan apa? Kita itu dibudak oleh dunia. Kita tuh dunia ini jadi apa, Beb? Seakan-akan sudah nomor 1 lawan kita seberatan. Coba lihat kepada mana keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? 3 hari sebelum perkawinannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib
dengan Fatimah Zahra putri Rasulullah, ya kan? Putri Nabi Muhammad Fatimah Zahra diberi bingkisan gaun yang sangat indah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dipakai di hari itu perkawinannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. 3 hari sebelumnya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai di hari perkawinannya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra. Di saat kaum Ansor datang, kaum Muhajirin datang untuk memberikan ucapan selamat kepada putri Rasulullah, ada 1 orang miskin, fakir miskin, pakaiannya compang-camping, ya masuk ke rumah Fatimah Zahra, ketok pintu, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar Fatimah Zahra, ditanya oleh Fatimah, siapa pian? Saya ini wahai Fatimah, orang miskin wahai Fatimah. Saya tidak punya baju wahai Fatimah. Saya lapar wahai Fatimah. Sudah 3 hari ini wahai Fatimah Zahra, putri Rasulullah, tidak ada makanan yang masuk ke perut saya wahai Fatimah. Bagaimana sikap Fatimah Zahra putri Rasulullah? Dibawa orang tadi fakir miskin tadi, ya kan, ke dalam, duduk, didudukkan oleh Fatimah Zahra, diberi makan oleh Fatimah Zahra, diberi duit oleh Fatimah Zahra. Lalu Fatimah ingat, Fatimah ingat 3 hari yang lalu aku diberi bingkisan. Masya Allah. Sini. Siapa nih? Hah? Masya Allah, luar biasa guru. Sini guru. Masya Allah, hati-hati kopi guru, jangan rancah guru. Kembang guru, kembang orang guru. Kembang orang nyewa guru tuh, merusak. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Ada guru, di sini dudukan ulun guru. Mbak sana. Megaya aja tampar nih, ya kan? Ya kan? Masuk orang miskin tadi ke rumah Fatimah Zahra, duduk, diberikan makan oleh Fatimah Zahra, ya kan? Lalu Fatimah ingat 3 hari yang lalu aku diberi bingkisan kain gaun yang sangat indah yang akan aku pakai hari ini perkawinanku dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tanpa pikir panjang, gaun pemberian kesayangan orang tuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berikan kepada fakir miskin tadi. Masya Allah, sampai sahabat-sahabat Fatimah, teman-teman Fatimah Zahra bingung, ya Fatimah, gaun kesayangan ayahmu yang diberikan ayahmu kepadamu kau berikan kepada fakir miskin? Iya wahai Rasul. Masya Allah. Tuh, tidak ada dunia dalam kehidupan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak keluar fakir miskin tadi dari rumah Fatimah Zahra terkecuali senangnya, bangganya luar biasa karena dihormati, disayangi, diberi makan semuanya. Masa itulah akhlak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya kan? Makanya ikuti Rasulullah kalau nak selamat dunia dan akhirat. Jangan ikut orang yang di luar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau ja'uni min kulli tariq wastaftahu min kulli bab. Tidak ada jalan yang bisa kita tempuh terkecuali di sana ada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pintu yang bisa kita lewati terkecuali di sana ada pintunya Rasulullah. Hendak ke mana kita hidup, Pak? Dari Sabang sampai Merauke, ujung manapun kita hidup, yang namanya kematian itu pasti akan terjadi lawan kita seberatan. Ingatkan aja. Fal mautu an garib kullun lahu nasib. Kawan kita seberatan mati, ya kan? Ya kan? Kematian tu parak lawan kita seberatan, Bang. Karena ada yang memilih, ya kan? Merasa jago nggak di kampung, berkelahi jaga uyan di kampung, menampar orang jaga uyan, mati juga. Bapak polisi gini, miknya mati pula, mik murah. Jangan mbak polisi aja mati, apalagi hansip, apalagi satpam mati juga mbak. Ya kan, bakal gini mati apalagi RT, ya bangkat terendah tuh ya RT mati. Beratan dan apalagi, ya kan, ustad gini mati, kiai mati, guru mati, apalagi HP. Bapak keberatan. Nih contohnya beliau almarhum, Masya Allah, beliau orang yang sangat berjasa lawan kita seberatan, Pak. Jaga, makanya bersyukur kita punya sosok seperti ini, luar biasa beliau, Pak. Masya Allah, ingat, inilah tujuan kita hadir, berdiri
di depan makam beliau Al Habib Hamzah bin Sahal. Contoh buat kita nih, satu saat kita akan seperti beliau. Banyak kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin. Ini yang diharap nih kita nih, lagi yang banyak dosa ini ini lagi yang dicada diharap. Ya kan, karena kita tinggal Pak, umur umat Nabi ini baina 60 wa 70, antara 60 70, selebihnya takabbalallahu minkum. Mamanya ada umur syukur ya lagi. Banyak ada habis ya gesah. Makanya yang katakan nang tua Tuhan nih. Ya kan, berdulu jangan ada bapak. Ulun berdodi aja. Mbak. Wujudan Pak. Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah ketika dalam keadaan sakratul maut, istrinya menjerit Pak. Wah husna, alangkah susahnya, alangkah sedihnya penderitaan Bilal. Lalu Bilal pun menjawab, wa gharba wadan alkal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Sungguh sangat senangnya aku saat ini, karena tidak lama lagi aku akan berjumpa dengan kekasihku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mahabbah, cinta yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika hendak meninggal dunia, gembira. Kenapa Beb? Karena akan berjumpa dengan kekasihnya Rasulullah. Bagaimana dengan kita manusia yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Amal kita sedikit, ngaji kita sedikit, sholat malam kita sedikit. Apa yang kita bisa berbuat? Al Habib Alwi bin Muhammad Al Haddad Jakarta, murid dari Al Habib Abdullah bin Muhsin Al Hamid Alatos Empang Bogor. Oh, ada yang ziarah ke sana ke pernah? Mudahan ziarahan berdataan. Bayar? Amin amin, bayar kada. Al Habib Alwi bin Muhammad Al Haddad, murid dari Al Habib Abdullah bin Muhsin Alatos Empang Bogor. Masya Allah, beliau itu Pak recak benar dulu di Kio Presiden Soekarno. Jam berapa Beb? Ambihan kah? Hah? Iya kah? Kurang ajar mana nih? Tarus pengen kira ulun tukang parkir kah? Orang ceramah nih PBR satu umat, kalau awasnya isinya sama aja. Dengarkan Al Habib Alwi, siapa tahu nyaring benar itu? Al Habib Alwi, tutupi montongnya. Al Habib Alwi bin Muhammad Al Haddad, ya kan? Beliau tuh Pak recak benar di Kio Presiden Soekarno. Kada pernah sidin mau datang. Satu saat beliau pernah datang. Ajudannya datang kepada Habib Alwi, Beb, sampian di Kio oleh Presiden Soekarno, Beb. Enggih, insyaallah. Beb, sampean di Kio oleh Presiden Soekarno, Beb. Enggih, insyaallah. Akhirnya apa? Pernah suatu saat Habib Alwi ini mengabulkan hajatnya Soekarno. Datang ke istana, Masya Allah, disambut dengan luar biasa. Wahai Habib, saya gembira Beb, saya senang Beb, Habib mau hadir ke istana. Ini merupakan suatu kebanggaan buat saya Habib. Senangnya luar biasa Beb. Masya Allah, senang saya Beb, bangga saya atas kehadiran Habib ke istana. Habib mau saya julungi Beb. Wah, nih, napa aja yang Habib minta, ulun bari Beb, ulun julungi biar. Napa biar hendak? Apa jadi Habib Alwi? Nih, perhatikan nih. Ini orang soleh Pak, orang ahli ibadah. Kita, ya, diundang orang sugih laju. Maknya mati. Orang sugih ngundang laju, benar datang. Makanannya man, amplopnya kandang. Ya kan? Orang miskin duduk dia datang. Amplopnya hati besok. Ya kan? Bang, idza da'awal miskin ajabahu ijabatan muajjalah wa huwa al-abu syafiqur rahim bil yatimi wal armalah. Masa pahamlah? Dapat. Ya kan? Mbah, apa? Ya, ini murah. Maaf guru lah. Ringan benar guru ada isinya tuh. Tes. Sama aja. Ya kan? Mik. Ya kan? Mau nyadang orkesan mik har-harat. Pemaulitan mik seadanya. Mik yasinan dipakai bahapal. Mbak. Nih dengarkan nih. Apa perkataan orang soleh nih? Dengarkan nih. Perkataan orang soleh Habib Alwi. Ya kan? Ditanya oleh Presiden, mau apa Habib? Saya julungi pian Habib. Apa jadi Habib Alwi? Ini dengarkan nih. Presiden Soekarno, saya cuma minta satu lawan pian nih. Satu aja permintaan saya, tidak ada lain-lain.
Apa dia Sidin? Lain kali jangan lagi suruh saya datang istana. Kalau pian perlu, suruh ajudan pian datang ke rumah ulun agar supaya hukum li Rasulillah. Bagaimana cara kalian mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Ali? Gal wallah Rasulullah, Nabi aku cintai daripada anak dan istriku, daripada keluargaku, daripada hartaku, dan Rasulullah Nabi aku cintai daripada air yang dingin dikala orang lagi kehausan. Masya Allah, Sayyidina Ali menantu Nabi Muhammad yang setiap hari berjumpa dengan Rasulullah, memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Sayyidina Hasan cucunya Rasulullah ketika sakaratul maut menjerit seperti anak kecil, Bu. Menjerit Sayyidina Hasan seperti anak kecil. Lalu di saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, wahai orang yang diberi gelar syabab ahlil jannah, pemuda ahli surga, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah kau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah, nenekmu Khadijatul Kubra, dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu benar, yang kau katakan itu bujur. Sekarang yang menjadi pikiran dalam hatiku, apakah amalku selama di dunia diterima oleh Allah ataupun tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Masya Allah. Nah, kalau segala Sayyidina Hasan menangis, takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah, kayak apa lawan kita? Kenapa jangan? Kayak apa lawan kita? Pikirkan. Fafkir wa ma'in fin nabar. Berpikir kita hidup di dunia, amalnya ada manfaat, mati aja. Apa ada? Ke majelis kada mau, ke masjid sembahyang kada mau, anak masuk surga. Al Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki itu orang soleh, Pak, orang ahli ibadah. Ya kan, bangun tengah malam mengaji kada sing ampihan. Apa jar beliau? Al jannah mahibalas, surga kada gratis. Bu. Matian kah? Mana menyambut? Muhammad bin Ali Al-Maliki itu orang sugih, kaya raya ahli ibadah. Al jannah mahibalas, surga kada gratis jadi nih nanganga gawian nang masuk surga berita. Babang sembahyang kada tengah malam ada juga sembahyang, berduha kada napa-napa kada nang masuk surga. Ya kah, sembahyang 5 waktu aja belang kambingan menang masuk surga berataan. Tengah malam aja bangun kada sembahyang. Bangun juga BP tengah malam kami kuring pulang jar. Buan mana Beb? Buan Samarinda. Ini Samarinda kalau nih nggak pengaran kampungan Beb. Rambutan, sambutan panitia, mbak ini sambutan Kapolres, ngaran sambutan, apa kada bisa ngaran lagi kah? Duduk, oh tampar nih, mau kena berjalan. Berpikir kita hidup jangan nyaman-nyaman aja di dunia ini, Pak. Jangan cuma sekedar makan, duduk, kuring. Makan, hadir, maulidan, duduk, kuring. Tahu duduk belum tentu lega kita duduk-duduk semacam ini. Belum tahu. Jangan berpikir ulun ini masih muda, Beb. Oh, kada. Ulun ini masih anom, Beb, masih sehat. Jangan mengharap kita nak panjang umur. Rasulullah mengatakan, aku tidak melangkahkan kaki kananku terkecuali aku tidak yakin kalau kaki kiriku melangkah selangkah pun nyawaku akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tuh, jangan berpikir kita nak panjang umur, jangan. Siapa tahu keluar di sini harus tabrak becak, mati. Wah, ini hati-hati, wah ini banyak orang mati mendadak. Yang jangan nganga-nganga kawian. Hati-hati. Malam kawan ulun. Baik, guru, sini guru. Ya insyaallah. Guru Sopwan. Kita doakan Sidin mudahan bergurus. Mbak. Sini guru, masih asik guru. Sini wadahnya banyak guru. Sana banyu aja guru. Kambung parut minum banyu aja. Mbak. Jangan berpikir kita nak panjang umur selawasan, jangan. Fir'aun tuh ratusan tahun baik hidup ngaku Tuhan, ya mati juga. Ngaku Tuhan Fir'aun.
ya mati juga. Ya kan? Apalagi kita ini, Mbah. Wah ini bian bah, lagi salah ge, kawan ulun lu, kada garing napa-napa bian bay, sehat orangnya, kada ada pemeriksa dokter gara garing, kada napa-napa, gara-gara berteleponan jalan bininya, kada lawas mati, pulsanya habis, kan jangan nganga-nganga kau ya, ada nang pemobil belum sampai ke tujuan mati, minyak habis. Mbak, jangan nak nyaman-nyaman apa nang pian gawi selama di dunia. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Napa nang pian gawi, napa nang pian lihat, napa pian gerakkan tangan dan batis pian, kaki pian, semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini sudah tua, sudah bau tanah, anak meninggal dunia, pokok biaya haji, baju takwa, betapih, berserban duduk di warung jablay. Aduh ya Allah, masalah sadar, sedang-sedang baik, sedang-sedang aja Pak. Ya Allah, Nabi itu menangis, kita nang dipikirkan. Orang-orang soleh menangis minta tengah malam, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kita nang didoakan berdataan. Minta tengah malam menangis yang didoakan kita seberataan. Coba lihat orang soleh, orang ahli ibadah tuh menangis. Rasulullah menangis sampai Nabi mengatakan, aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain terkecuali umatku terlebih dahulu memasukinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang Nabi lawan kita ini luar biasa. Cinta Rasulullah lawan kita. Apa balasan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya sekedar duduk-duduk semacam ini? Setelah kita keluar dari tempat ini, hilang lagi pandangan pikiran kita kepada Nabi Muhammad. Mereka daripada awliya Allah, mereka mengatakan, lawaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adat nafsi minal muslimin. Seandainya satu pandangan pun Rasulullah hilang daripada pandanganku, ya kah? Hilang daripada pikiranku, ma'adat nafsi minal muslimin, aku tidak menggolongkan diriku sebagai seorang muslim. Apa mahabbah, cinta kepada Rasulullah yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita menjalan bujur-bujur jadi umatnya Rasulullah, jangan tanggung-tanggung. Ya kah? Cinta lawan zuriat Nabi. Itu wasilah penyebab kita masuk surga. Ya kah? Kita mendapat syafaat Rasulullah karena kita tuh menyayangi cucu-cucu beliau, para habaib-habaib. Itu sayangi mereka tuh. Mereka tuh kadang minta sayangi, guru-guru, kiai, ustadz, habib tuh kadang minta disayangi. Kita nang wajib menghormati mereka. Ini kita kadang-kadang kalau sudah ada perlunya datang kepada guru, datang kepada habib, minta banyu. Mbak, yalah, bujur lah, Bu. Bujur. Kalau sudah sunyi, begawi, jualannya sunyi, datang kepada guru, guru minta banyu, ya. Menyerami, ada. Orang kayak itu dasar. Punya keolehan duit banyak ada bekesah lawan kawan, tapi punya kada keolehan bekesah benar kawan. Aduh utang nih banyak mana aku tahu kai kamjer. Aku nih beh di mana taki orang. Punya banyak duitnya, sunyinya kada bekesah. Itu orang Martapura kayak itu buai, baik. Mau di sini insyaallah ya kurang lebih lah. Emang sudah perlu datang kepada guru, wadah habib, anaknya nakal, mecal, kada kau lagi maharagu, dimasukkan ke pondok pesantren. Ya kak, bungol kan tahu apa-apa, dimasukkan ke pondok pesantren, sekolah 3-4 tahun pintar sudah alhamdulillah, nang bungol pulang dijulung lan guru. Jadi guru ini disuluhin nang bungol beratan. Kita ada paham ya, buhannya nih nganga-nganga aja kau ya. Amba bang, ya kak. Tuh, makanya kenapa beb akrimul ulama fa innahu warathatul anbiya wa man akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Hormati ulama, sayangi ulama, cintai ulama, fa innahum, karena mereka itu pewaris para nabi. Wa man akramahum, siapa yang memuliakan mereka, faqad akramani, berarti sama dengan memuliakan aku, kata Rasulullah. Siapa yang memuliakan aku berarti sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memuliakan Allah, distempel Pak. Oh, apa stempelnya Bib? Al Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyaman aja. Ya, jangan bayangkan aja bayang di kampung kada ada guru kayak apa biar. Kada ada habib, kada ada guru, sakampungan bungol. Bujur.
Biar ya kan, makanya syukuri selama guru itu, ustadz itu, kiai itu, habib itu ahlus sunnah wal jamaah mengikuti. Amanya di luar pada ahlus sunnah wal jamaah biar sorbannya nengke kerdus aqua jangan dupate mbak bang sana bujur wah. Nah, tuh coba lihat perkataan Habib Ali Habsyi, alawi alladzi la yasluk tariqa abaihi ma huwa alawi. Seorang habaib tuh lihat Nabi kalau keluar daripada ahli sunnah wal jamaah ma huwa alawi, bukan daripada golongan habib. Napa jangan? Bang. Sana bujur. Hati-hati ini Pak, yang aku nabikin banyak wah ini Pak. Apalagi yang aku habib banyak. Mbak kada heran juga Pak. Kayak itu punya orang tuh baik aja berataan insyaallah neraka sunyi, punya orang baik berataan neraka sunyi, surga nang ibang ambihan kabeh ya kan. Ya makasih banyak lah, alhamdulillah disurampe ya kan mbak. Semenit belum tentu sampai kalau beda dikurangi orang kalau orang yang berbuat baik berataan Pak neraka sunyi Pak. Makanya ini tujuan kita hadir duduk semacam ini. Kenapa? Untuk mempererat hubungan kita dengan Allah, mempererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat pujian kepada Rasulullah. Tujuannya apa Bib? Insyaallah kita meninggal dunia husnul khatimah. Amin. Ya kan? Karena disurampi, jadi kita berharap kepada Allah, berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, amin. Mudah-mudahan Al Habib Hamzah yang beliau telah meninggal dunia, insyaallah mudah-mudahan beliau dipertemukan oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita seberatan insyaallah tidak kita dimatikan oleh Allah terkecuali kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil mahsyar hasanah wa fil qabri hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Hada minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.